Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penyintas ambeien, sahabat-sahabat penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan ambeiennya lekas sembuh ya, terutama yang sudah operasi. Semoga lekas sembuh dan tidak menyerah dengan rasa sakit yang selama ini terjadi setelah operasi. Kali ini saya menceritakan kembali pengalaman dari teman kita. Kali ini namanya Mas Akhyar ya. Mas Akhyar ini ada di Lumajang sana. Dia baru operasi menggunakan metode konvensional menggunakan BPJS yang gratis. Ada 3 benjolan yang dipotong oleh dokter bedah waktu itu. Dan ini sudah ya belum sebulan ya, tanggal 26 tanggal akhir Agustus apa tanggal 6 September ya dia operasi. Hari-hari ini dia merasakan belum BAB sejak hari Sabtu. Sabtu tadi malam beliau nelpon Sabtu, terakhir Sabtu maksudnya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 atau 5 hari begitu belum BAB. Bagaimana ini? Apakah ini normal? Dia khawatir sekali tidak bisa BAB. Sudah minum obat pencahar, Laksadin, kemudian apa yang di pil yang diminum itu dulkolak, makan buah macam-macam. Ini kok nggak bisa BAB, tetap nggak bisa BAB. Apakah saya ini bermasalah begitu? Nilpon terus saya bilang ya saya seperti biasa kalau gitu-gitu itu sudah terlalu sering ya yang nanya begitu itu. Apakah ada yang seperti saya? Apakah bapaknya dulu juga seperti ini? Nah, saya jawab, lah itu biasa, itu nggak apa-apa, baru 4 hari aja kok, tenang saja. Karena saya pernah mendapat keluhan yang serupa itu sampai 8 hari belum BAB dan akhirnya tetap baik-baik saja dan akhirnya bisa. Jadi seperti itu ya Mas Akhyar ya yang ada di Lumajang, jangan khawatir, makan tetap yang cukup, kemudian kalau belum terasa BAB ya biarin dulu, ndak usah dipaksa-paksa. Nanti kalau hari ini besok, ya paling nanti seminggu itu bisa ya. Saya juga pernah soalnya seperti itu. Memang setelah operasi itu kendalanya biasanya sulit BAB. Kalau nggak begitu bolak-balik BAB meskipun yang keluar kecil sedikit. Aduh, kadang-kadang hanya air saja. Bolak-balik itu sehari bisa 10 kali lebih kita bolak-balik ke kamar kecil. Karena ya memang di bulan awal itu nggak bisa ditebak ya. Seringkali kita nggak bisa menebak ini kok begini. Ini biasanya saya itu kalau kondisi normal makan ini tuh mencret ataupun lunak, tapi ini kok tetap keras gitu kan. Memang nggak bisa di kayak nggak bisa dirumuskan begitu loh ya. Bahkan obat-obat pencahar itu nggak mempan. Buah-buah, makan buah itu nggak mempan untuk bisa mendorong BAB kita. Jadi tetap tenang saja, itu memang siklusnya sedang seperti itu. Ada siklus setelah operasi itu yang kalau saya amati entah ini valid atau tidak ya. Ada siklus yang mana obat-obat makanan itu nggak mempan. Nggak mempan membuat BAB menjadi lancar. Meskipun kita sudah makan buah, jus buah, pencahar, bubur, sayur, itu tetap keras dan tidak bisa keluar. Itu ada fase atau siklusnya. Nanti kalau waktu siklus itu waktunya hilang sendiri. Biasanya 1 bulan lebih ya, bisa 2 bulan seperti itu. Tidak usah khawatir ya Mas Akhyar ya yang ada di Lumajang, perbatasan Jember. Apa kabar Lumajang, apa kabar Jember, saudara-saudara para penyintas ambeien, tetap semangat. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang menghubungi saya, dia itu masih benjolan kecil gitu ya, mungkin grade 1 gitu ya kalau diperiksakan ke dokter. Apakah harus dioperasi? Apakah itu bisa sembuh? Kalau ini ibu-ibu kayaknya ya, ibu-ibu ya yang nanya ini, inbox ya. Apakah bisa kempes benjolan saya yang grade 1 atau stadium 1? Semoga saja bisa ya. Coba jaga makan. Nah ini sayangnya ibu ini suka sekali pedas ya. Kalau makan nggak pedas kayak nggak ada rasanya. Saya menyarankan untuk dihindari dulu ya kalau masih awal-awal. Kemudian coba diolesi salep-salep yang bariganol apa bariginol atau apa itu, coba diolesi itu.
atau minyak tawon juga boleh dicoba ya. Siapa tahu bisa kempes karena masih kecil. Apakah sebaiknya langsung dioperasi atau dibiarkan saja? Nah, ini kalau saran saya diobati dulu saja. Karena kalau kecil itu biasanya kadang kempes, kadang muncul begitu ya. Yang penting BAB-nya bisa lancar. Itu dulu. Diselamatkan itu dulu, kemudian sambil diobati. Kalau toh ternyata tidak ada perbaikan dalam kurun berapa tahun begitu, ya bisa operasi, bisa tidak. Kalau masih tahan, tidak perlu operasi, meskipun ada benjolan, ya tidak apa-apa. Ditahan saja, apalagi kalau tidak sakit. Tapi kalau sudah sakit, nyeri itu mungkin konsultasikan ke dokter bedah apakah ini sebaiknya operasi atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian kalau memutuskan operasi, ya jangan jangan apa namanya ragu-ragu, ya sudah dengan segala risikonya sudah harus siapkan mental. Kalau tidak juga harus siap-siap berteman dengan rasa sakit setiap hari. Itu obat-obat apa saja yang memungkinkan untuk mungkin mengempeskan benjolan. Kemarin saya sarankan pil Vargelin ya. Vargelin itu obat Cina, bisa dibeli di apotek-apotek itu, bisa di searching di Google juga. Vargelin itu warnanya kuning bungkusnya ya. Atau bukan bungkus ya. Botol kotak gitu warna kuning ya. Stikernya warna kuning. Botolnya plastiknya warna putih. Itu bisa dicoba. Saya bagi yang belum operasi dan masih kecil ya, masih kecil benjolannya, kalau ada nyeri sulit apa gitu, coba diminumi itu. Sambil konsultasi mungkin di apoteknya, efeknya apa dan sebagainya. Itu saya dulu mendapat saran juga dari teman yang tidak operasi. Dia punya ambeien tapi tidak operasi, setiap kambuh dia minum itu gitu, kemudian katanya hilang seperti itu. Semoga saja nanti cocok ya dan tidak perlu operasi. Kalau yang sudah grade 4, yang gede-gede, yang sudah tidak bisa masuk, ya itu mungkin sebaiknya dioperasi ya. Karena kalau sudah gede itu kayak mustahil gitu bisa kempes itu ya, bukan ya mustahil, kayak jarang gitu loh ya kasusnya bisa kempes terus normal lagi, itu kayak jarang begitu. Eh, Kemudian berikutnya ada juga yang apa, sulit sulit kentut ya, sulit kentut. Kalau sulit kentut ini agak gampang ini caranya. Mungkin bisa berposisi sujud. Ini untuk awal-awal yang operasi ya. Baru seminggu apa itu kadang-kadang sulit kentut, sulit kencing. Ini tenang saja. Sulit kencing itu saya juga mengalami. Saya bahkan berpikiran yang tidak-tidak ya. Aduh, ini kok sulit kencing, kok kayak enggak berfungsi begitu ya. Sebagai laki-laki ya kadang-kadang berpikir yang masa ini disfungsi dan seperti itu. Ternyata tidak. Setelah sembuh normal lagi. Kemudian sulit sulit kentut itu coba posisi sujud, kemudian ini dipuk-puk ya sampai ke bawah, bek 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 begitu. Siapa tahu nanti keluar anginnya. Dan bagi yang sulit BAB, asalkan kentutnya lancar tuh tenang saja. Berarti masih lubangnya masih bolong ya, bukan buntu ya. Tenang saja, nanti suatu saat akan BAB-nya akan lancar. Dan bagi yang sebulan belum sembuh, jangan sedih kalau melihat temannya sebulan sudah sembuh. Yang agak bermasalah itu sering membanding-bandingkan. Ada yang 2 bulan sudah normal, ada yang belum ya. Yang belum ini mikir, dia sudah sembuh, saya kok belum, apa saya gagal, apakah punya saya ini harus dioperasi lagi atau bagaimana. Nggak usah, karena proses sembuhnya tiap-tiap orang setelah operasi itu beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang Lumajang ini belum sebulan tapi sudah bisa duduk, sudah nggak sakit katanya, cuma nggak bisa BAB ya. Kalau BAB itu sudah lama di kamar kecil nggak keluar-keluar sampai berkeringat, sampai capek gitu ya. Seperti itu saudara-saudara, singkat saja hari ini saya hanya intinya menyemangati saudara-saudara yang sudah operasi maupun yang belum, tetap semangat, jangan jangan menyerah dan jangan berkecil hati. Penyakit kita ini akan sembuh setelah kita lakukan pengobatan. Terutama bagi yang setelah operasi, sabar karena nyerinya itu kadang-kadang agak lama dan membuat kita berpikiran yang tidak-tidak.
Eh, yang penting tetap semangat dan santai, tetap menikmati hidup dan jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.